Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Primaya. Saya Dr. Faisal Makarim, Dokter Umum Primaya Hospital Bekasban. Pada siang hari ini, kami akan melaksanakan podcast membahas dan mengupas tuntas mengenai hernia dengan dokter spesialis bedah ahli di bidang hernia, yaitu Dr. Nazila Hana, spesialis bedah. Selamat siang dokter. Selamat siang sahabat Primaya. Saya Dr. Nazila, spesialis bedah di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Salam kenal semua. Gimana dokter hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Gak macet ya dok ya tadi kesini ya? Lumayan. Oke, kalau gitu. Ini kita sudah dipersiapkan nih dok. Ada pembahasan nih dok tentang hernia dari tim podcast kita ya dok. Dari tim Primaya Talk. Kita membahas hernia hari ini. Seperti yang kita tahu ya dok ya, hernia ini mungkin kalau masyarakat sih bilangnya turun bero lah atau apa gitu ya dok ya. Ini sebenarnya penyakit apa sih ini dok, tentang hernia ini dok? Ya. Jadi banyak yang nggak mengetahui ya tentang hernia dan banyak yang menganggap sepele tentang hernia itu. Jadi hernia itu adalah kelemahan dari dinding otot dinding abdomen lebih tepatnya. Hernia itu macam-macam. Ada hernia inguinal yang letaknya di inguinal, hernia umbilikal yang letaknya di umbilikal atau dalam bahasa Jawa pusar ya. Kemudian ada lagi hernia femoral, itu dia letaknya yang di paha. Kemudian ada juga hernia diafragmatika. Ya. Itu ada juga tambahan satu lagi hernia yang sering dilupakan, itu adalah hernia insisional. Jadi hernia insisional itu hernia pada bekas luka operasi, itu bisa terjadi hernia juga. Jadi sebenarnya macam-macam ya dok? Macam. Ini kenapa nih dok? Kok bisa sampai ada orang yang terkena hernia ini dok? Penyebabnya apa sih dok? Iya. Jadi hernia itu bisa terjadi berbagai macam sebab ya. Pada anak-anak bisa mental atau dia memang sudah dia terlahir dengan dinding abdomennya itu yang udah lemah gitu, sehingga muncullah suatu protusi itu menonjolan karena daerah itu lemah, akhirnya kan berlubang, akhirnya isi dari organ perut itu keluar lewat kantung hernia gitu ya. Pada anak-anak bisa genital, bisa acquired atau didapatkan. Pada orang tua itu pada dewasa atau tua itu kelemahan dinding perutnya itu bisa macam-macam ya. Pertama bisa karena peningkatan tekanan intraabdomen. Misal pasien ini batuk terus menerus kan, karena abdomennya meningkat gitu. Misal pada pasien-pasien TBC atau pasien-pasien dengan batuk kronis itu juga bisa. Yang kedua, pasien kerja berat, jadi dia sering mengangkat beban yang mengangkat beban, sehingga itu mengakibatkan dinding yang awalnya tebal nih, dinding awal kan ciptakan dinding perut itu kan tebal ya, lama-lama dia terkikis, akhirnya lama-lama juga akan berubah juga. Terus yang ketiga itu bisa juga karena memang udah usia. Jadi karena proses usia, jadi kita dindingnya itu lama-lama juga akan menipis, terutama pada orang-orang yang sudah tua, itu dia sering terjadi hernia. Kemudian yang keempat itu bisa karena post-operasi. Ya, operasi, terus dia bisa terjadi juga hernia di bekas scar operasinya. Bekas luka operasi berarti? Iya, bekas luka operasinya. Berarti anggapan masyarakat bahwa orang-orang yang sering angkat beban, bawaannya banyak itu kan bisa kena turun bro, itu bisa ya dok sebenarnya? Bisa. Jadi emang karena kan kalau angkat beban itu dia akan meningkatkan tekanan intraabdomen dia, karena dia akan angkat bebannya itu akan bertumpu pada tulang belakang dan juga pada perut. Ya, itu lama-lama dia akan mengakibatkan kelemahan daripada dinding abdomennya itu, sehingga muncul protusinya itu kayak kantongnya itu yang isinya itu bisa macam-macam ya, bisa cuma cairan peritoneum ya, atau hanya omentum itu lapisan di dalam perut ya. Kemudian bisa juga usus, yang paling bahaya adalah kalau isinya adalah usus
bicara tadi dok, bahayanya nih dok. Memang kita tahu ya dok, telur mungkin orang-orang masyarakat gitu ya, sahabat primanya juga tahunya pasti telur cuma ada benjolan nih dok. Selain benjolan ini dok, apa lagi sih dok gejala dari hernia nih dok? Iya, jadi gejalanya itu yang pertama ada benjolan, hilang timbul. Jadi yang mana biasanya muncul hilang timbul, terutama di daerah lipatan paha. Ya, lipatan paha yang sering terutama pada orang tua itu lipatan paha. Itu hilang timbul atau pada perempuan itu paling sering juga di bagian umbilical, di bagian pusat, atau bisa juga di bagian paha atau dinamakan juga dengan moralis gitu ya. Jadi benjolannya itu hilang timbul. Kemudian kalau dia benjolannya tidak bisa masuk, ya itu ada juga bisa disertai dengan gejala mual, muntah, kemudian bisa terjadi sulit BAB, kemudian bisa terjadi anoreksia. Kalau anoreksia ini apa nih dok? Anoreksia tuh nggak mau makan, nggak mau makan. Jadi kayak karena ini tuh bergantung pada segmen yang terjepit di dalam kandung hernianya. Gitu. Ini berkaitan dengan klasifikasi ya daripada hernianya. Jadi hernia itu dimanapun tuh, entah di inguinal, lipatan paha, pusat atau insisional itu digolongkan menjadi empat ya. Digolongkan yang pertama menjadi 4. Yang pertama itu reponibel. Hernia reponibel. Reponibel itu artinya bahwa dia bisa masuk dan bisa keluar. Bisa masuk, bisa keluar. Ya, bisa masuk, bisa keluar. Reponibel ya. Kemudian yang kedua itu hernia irreponibel. Jadi dia bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Menetap gitu. Iya, menetap. Tapi tanpa disertai gejala gangguan pasase usus. Misal dia tanpa disertai gejala mual, muntah, tidak bisa BAB itu nggak ada gejalanya. Jadi pasien hanya benjolan ya? Hanya benjolan aja, tapi pasien masih bisa BAB-nya lancar, nggak mual, nggak muntah, tapi benjolannya nggak bisa masuk. Itu namanya irreponibel. Ya. Yang ketiga adalah ingkar serata. Nah ini gawat daruratan kalau yang ini ya. Jadi hernia ingkar serata itu jadi benjolannya itu keluar ya, nggak bisa masuk lagi, disertai dengan gejala gangguan pasase usus. Misal ada mual, ada muntah, kemudian ada nggak bisa BAB, nggak bisa kentut, itu dia merupakan suatu kegawatan, itu harus segera dibawa ke IGD. Iya, udah ada gejala tadi itu kita harus segera melakukan tindakan. Kemudian yang keempat ya adalah hernia serang mata. Ini tingkatnya paling gawat ini ya. Jadi benjolannya itu keluar, nggak bisa masuk ya, disertai dengan gejala pasase usus yang saya sebutkan tadi ya, mual, tidak bisa BAB, dan disertai dengan nyeri. Ada nyeri di sana. Itu berarti sudah terjerat banget ususnya dan sudah pembuluh darahnya juga terjerat. Itu yang benar-benar harus dilakukan operasi segera. Itu bahaya ya dok ya? Bahaya banget kalau yang itu. Banyak ya dok, masyarakat sahabat prima yang mungkin juga berpikir seperti ini dok. Turun merok, ada benjolan aja, kan dan tidak kenapa-kenapa gitu dok. Ya. Memang bahayanya seperti apa sih dok? Selain yang memang tadi sudah dokter jelaskan gitu dok. Selain cuma benjolan aja nih, bahayanya apa dok memang dok? Ya, jadi gini, ketika muncul benjolan, ini saya ambil contoh hernia inguinal ya, salah satunya ya. Itu muncul benjolan di lipatan paha. Itu memang benjolannya kan kadang hilang, kadang timbul kan. Kenapa sih harus dilakukan tindakan? Pertama, karena dia operasi itu untuk mencegah dia terjadinya ingkar serata. Jadi hernia itu lubang ya, lubang ini misal usus ya, dia kan ususnya ini kan masuk nih ke lubang ini ya. Nah, dia lubang hernia itu kecil ya. Kalau pada hernia reponibel dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Jadi ini dia terperangkap di situ ya. Usus yang terperangkap itu lama-lama dia bengkak. Ya karena kan vaskularisasi ke daerah situ juga nggak lancar kan. Aliran
aliran darahnya kan nggak nyampe, akhirnya dia bengkak, ususnya bengkak ya. Ketika bengkak dia menjadi lingkar serata, paham ya? Ketika bengkak dia jadi lingkar serata, sehingga dia ususnya ini terjerat ya. Ketika ususnya terjerat, ini lama-lama dia tidak bisa, usus ini kan tidak bisa mengeluarkan kotoran yang seharusnya dia keluarkan, ya kan? Karena jerat itu tadi, jadi gejalanya salurnya kan nggak bisa diambil, ya, bisa diambil tadi. Kemudian ini kalau misalnya dia lama-lama tambah terjerat, malah dia mati. Ususnya, karena aliran darah ke sini juga ikut terjerat, ya, lama-lama mati. Ketika mati, ini ya resikonya bahwa ususnya mati harus dipotong, karena kita tidak boleh membiarkan barang mati itu dipotong. Jadi dengan hanya benjolan anjlok bisa berkembang sampai usus yang mati ya dok? Iya, usus yang mati itu bisa mengakibatkan reseksi usus atau ususnya dipotong. Jadi itu bahayanya, iya bahaya juga itu hernia. Jadi nggak boleh menyepelekan tentang hernia. Kira-kira nih dok, kapan sih dok sahabat prima ini kalau harus ke dokter bertemu dengan diri ini, kapan dok harus ke dokternya gitu dok? Iya. Jadi gini, ketika sudah muncul gejala benjolan yang hilang timbul, masih hilang timbul ya ini ya, belum yang ini ya, belum yang kesakitan itu hilang timbul aja sudah harus konsultasi ke dokter bedah gitu, karena tujuannya adalah kita untuk menutup lubangnya itu. Tujuan terapinya adalah untuk menutup lubangnya dan mencegah kerusakan usus lebih lanjut. Jadi kalau dia masih belum terjerat, biasanya kita operasinya tuh dipasang seperti roller mesh, jadi kayak mesh untuk menutup lubangnya. Jadi kita bisa menyelamatkan ususnya juga. Tapi kalau sudah pada tahap yang terjerat, itu ada dua kemungkinan. Antara ketika dievaluasi kalau ususnya masih hidup nih, masih bagus, kita bisa selamatkan. Tapi kalau ususnya sudah mati, itu yang harus kita reseksi. Dan ingat bahwa hernia itu tidak selalu isinya usus ya, tapi mostly kebanyakan isinya usus ya. Bisa seperti saya sebutkan tadi, bisa cairan dari peritoneum, momentum, ataukah jenis yang lainnya. Bisa juga usus buntu ya, bisa. Iya. Jadi usus buntu hernia juga gitu dok? Iya. Jadi ketika sahabat primaya nih ngelihat ada benjol sedikit aja, langsung dokter bedah yang mendingan daripada ususnya harus dipotong ya dok ya? Iya, resikonya ususnya dipotong. Itu. Jadi semakin cepat penanganan, semakin baik dan semakin mengurangi tingkat rekurensi. Jadi rekurensi itu kekambuhan. Iya bisa. Jadi gini, yang banyak orang tidak tahu bahwa hernia itu setelah operasi, saya merasa saya sudah sembuh dok, kan? Padahal masih ada resiko untuk terjadinya rekurensi atau kekambuhan. Jadi setelah operasi biasanya pasien disarankan untuk pertama mengurangi makan berat gitu. Terus yang kedua dia mengurangi kalau misalnya dia batuk, disarankan untuk menggunakan korset atau pelindung lah gitu. Biar dia itu tekanan intraabdominnya tidak meningkat sehingga tidak mengakibatkan kekambuhan. Karena sebaik-baiknya mesh itu adalah ganti dari dinding abdomen yang lemah tadi, itu kan juga pasti ada tingkat kekuatannya, sehingga ketika bebannya itu lebih tinggi daripada tingkat kekuatan meshnya itulah dia akan kambuh juga. Jadi meskipun sudah dioperasi bisa kambuh ya dok? Bisa, tapi resikonya lebih kecil. Resikonya kecil apabila setelah operasi dia melakukan modifikasi gaya hidup, jadi kayak mengurangi makan berat, terus makan makanan berserat supaya BAB-nya lancar. Jadi BAB yang lancar itu mengurangi tekanan intraabdomen juga, karena kalau misalnya BAB kita keras tidak lancar, itu kan memaksa kita untuk mengejar ya. Mengejar itu yang akan menambah tekanan intraabdomen, sehingga dia juga akan meningkatkan resiko kekambuhan daripada hernia itu. Berarti cara mencegahnya tadi adalah kita menghindari beban berat, menghindari masuk terlalu kencang. Nggak usah makan makanan berserat ya. Berarti ini hernia ini sebenarnya bisa karena
ini ya dok ya, cowok cewek Bisa, tua muda bisa tua ya muda dok? bisa, cowok cewek tua muda bisa. Tapi memang berdasarkan jurnal yang saya baca bahwa pada hernia tipe ya, tergantung tipenya ya, tergantung tipenya. Pada hernia inguinal atau hernia pada lipatan paha itu memang cowok lebih sering, Cowok lebih sering sering. daripada cewek. Tapi pada hernia femoral sama, mau cowok cewek, bahkan kadang cewek lebih tinggi gitu insidensinya. Jadi tadi ya, untuk Anda laki-laki, sahabat-sahabat prima laki-laki, hati-hati. Dan lihat di benjolan pahanya ada pelanggaran. Gitu. Nah dok, tadi mungkin dokter sudah menjelaskan ya, dok, tentang hernia sudah di salah satu pengobatannya adalah operasi gitu ya dok ya. Selain operasi gitu dok, karena kan pasti sahabat primanya banyak yang belum siap, seperti kayak, aduh takut dioperasi, takut lihat pisau masuk kamar operasi kan banyak ya, seperti ya, gitu dok. Ada nggak dok kira-kira dok cara untuk pengobatan lain selain operasi atau mungkin mencegahnya lain gitu dok? Ya, jadi sebenarnya ada terapi non operatif, tapi sebenarnya terapi non operatif ini tidak menyelesaikan masalah, ya, hanya mengurangi gejala. Salah satunya adalah dengan menggunakan sabuk hernia. Ya, dulu ada sabuk hernia. Cuma sabuk hernia itu tidak bisa untuk mengobati daripada penyebabnya. Kan penyebabnya memang kelemahan dinding abdomen sehingga terbentuk lubang atau defek di daerah tersebut dan terjadi produksi. Ya, produksi itu yang membentuk kantong hernia, itu kan. Jadi apa namanya sabuk hernia itu tidak bisa untuk mengobati, dia hanya mengurangi keluhan biar dia tidak hilang, tidak masuk muncul kayak tidak keluar terus gitu ya, tidak keluar ya, cuman dia tidak bisa mengobati dari penyebabnya. Jadi satu-satunya terapinya operasi dengan ditutup lubangnya itu. Kalau mungkin ada sahabat primaya yang belum siap gitu dok, ini gimana nih dok? Oh, kalau belum siap, jadi gini, jadi kadang memang ada orang yang belum siap, iya, ya. Tapi harus diketahui bahwa kadang kalau menunggu kesiapan itu resikonya lebih besar, ya. Salah satunya resiko ketika inkarserata. Jadi ususnya yang terjebak itu yang nggak bisa masuk tadi, yang mengakibatkan gangguan pasase usus itu bisa mengakibatkan salah satunya nekrosis ususnya mati sehingga harus dipotong. Kalau dipotong pun ada resikonya, kalau misalnya dipotongnya terlalu banyak akan mengakibatkan Short-Bowel syndrome. Short-Bowel syndrome itu adalah sindroma usus pendek, ya. Bahwa sindroma usus pendek itu usus itu karena usus kita kan panjangnya 4 meter ya, kurang lebih 4 meter yang usus harusnya ya. Jadi kalau sindroma usus pendek itu kalau ususnya dipotong terlalu banyak karena yang terjebak mungkin banyak gitu ya, itu dia akan mengakibatkan gangguan dari penyerapan nutrisi. Jadi dia akan nutrisi ke depannya. Jadi kalau menunggu kesiapan itu ya boleh sih, boleh, nggak ada yang nggak boleh, ya kan? Ya, cuma pertimbangkan juga bahwa semakin mengulur-ulur untuk operasi, resikonya makin tinggi, ya. Gitu sahabat primanya. Jadi meskipun memang kelihatannya kayaknya serem ya dok ya operasi gitu, cuman itu adalah yang terbaik ya dok. Iya, dan operasinya itu sebenarnya bukan yang terlalu lama, enggak, operasinya juga enggak membutuhkan durasi yang terlalu lama, tapi itu bisa sangat membantu untuk mencegah dari komplikasi hernia sendiri apabila dibiarkan. Selain ya dok ya. Ya, mungkin sekian dari kita, dari saya, dari Dr. Nazila, sahabat Primaya. Mungkin kalau ada teman-teman sahabat Primaya ini dok yang mau konsultasi lebih lanjut sama dokter di rumah sakit di mana dok? Saya di Primaya Bekasi Barat, ya, prakteknya dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu sahabat Primaya. Hari apa aja dok? Kalau selain hari Selasa Jumat saya dari jam 2 sampai jam 8 malam. Jam 2 sampai jam 8 malam ya dok? Di sini. Bisa di Primaya Bekasi Barat ya? Cocok nih untuk bapak-bapak mungkin yang baru pulang kerja baru pulang kerja sore-sore, kalau misalnya ada keluhan langsung mampir ke Dr. Nazila ya? Iya, oke. Baik, sekian dari kami Primaya Talk. Saya Dr. Faiz, ditemani dengan Dr. Nazila. Saya Dr. Nazila. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.